Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim Mampat, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya. Video pembuka yang bisa kami berikan, ya, silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang saham top gainer, ya, yaitu Saratoga, ya. Saratoga Investama Sedaya, ya, SRTG kodenya. Ini hari ini naik 12,4%, ya, cukup tinggi nih. Ada apa dengan Saratoga, kita lihat, ya. Ya, kalau dari sisi teknikal, Saratoga ini memang lagi uptrend dan memang sangat tinggi, ya. Artinya teman-teman yang mau masuk ke Saratoga, ya mungkin bisa diperhatikan harganya memang sudah relatif tinggi sekali, ya. Jadi hati-hati tetap karena harganya sudah sangat tinggi. Kita lihat
beberapa hari terakhir ini Saratoga naik cukup tinggi ya. Ya, karena saham-saham yang merupakan investasi di Saratoga ya, itu memang harganya juga melejit, jadi ikut terpengaruh sebagai induknya, sebagai pemilik saham-saham yang berada di Bursa Efek Indonesia, grup Saratoga mengalami kenaikan ya, sehingga Saratoga juga harga pasarnya juga meningkat pesat ya. Di sini kelihatan dari kisaran 3.450-an ya. Di tanggal 7 Januari 2021 ini sekarang dalam kurang lebih 2 minggu ya. Itu menjadi 4.800 ya. Jadi naik hampir setiap hari ini. Naik pelan-pelan ya. Sekarang ada 3-4 hari terakhir naiknya cukup pesat ya. 7%, 1%, 7%, dan hari ini 12%, tanggal 21 Januari 2021 ya. Ya, jadi dari sisi teknikal memang lagi uptrend dan tinggi-tingginya ya. Untuk daily-nya, untuk weekly ya memang Saratoga sudah naik dari kisaran berapa ini 2.700-an ya. Sekarang 4.800 ya, hampir 2 kali lipat ya. Kemudian secara monthly juga uptrend ya, golden cross untuk all time high ya. Jadi di sini cukup tinggi ya kenaikan saham Saratoga Investaya ini. Ya, ini grupnya Bung Sandiaga Uno ya, sebagai perusahaan investasi yang memang cukup terkenal ya, grupnya Saratoga. Ya, kalau kita lihat laporan keuangan daripada Saratoga memang cukup bagus ya. Kalau kita lihat misalnya di sini Saratoga Investaya. Di sini kita coba lihatkan laporan keuangannya ya. Ya, jadi Saratoga ini memiliki investasi pada beberapa saham perusahaan TBK ya. Jadi yang terkenal adalah pertama Saratoga ini memiliki saham di TBIG ya. Saham infrastruktur yaitu Tower Bersama Infrastruktur ya. Di mana memiliki 34% ya per September 2020. Ini kepemilikannya 34%. Ya, cukup banyak ini. Senilai kurang lebih 10 triliun ya. Ini padahal per September 2020 ya. Harga pasar daripada TBIG ini Tower Bersama tentunya jauh lebih rendah dibandingkan Desember 2020. Maka artinya di sini nanti kita lihat ya. Pertama TBIG, yang kedua yang terkenal juga adalah ya Nusaraya Cipta Infrastruktur, kemudian TBIG dan Adaro ya. Adaro memiliki kepemilikan lumayan nih, senilai total 5,5 triliun dari beberapa melalui jalur beberapa kepemilikan ya 5 triliun. Kemudian Merdeka Cooper ya, MDKA juga melejit sahamnya, di mana Saratoga memiliki kepemilikan 19% ya, senilai 6,7 triliun. Nah, ini yang mengakibatkan sahamnya Saratoga juga ikut mengalami apresiasi ya, karena saham-saham investasinya juga mengalami kenaikan yang pesat juga ya. Kemudian dia punya kepemilikan juga di MPMX ya, Mitra Pinastika, senilai 899 miliar ya per September. Kemudian memiliki Aneka Gas Industri AGI ya, jadi senilai 127 miliar ya. Ketika saham-sahamnya ini harganya sahamnya melejit ya, tentunya Saratoga juga untung ya dari kenaikan harga saham itu, maupun dari nanti misalnya kinerja 2020 oke dan memberikan dividen kepada Saratoga. Ini tentunya pencapaian yang cukup bagus ya untuk investasinya Saratoga.
di mana jumlah investasi pada saham itu 25 triliun ya, jadi cukup besar sekali untuk Saratoga ini ya. Apalagi kalau kita lihat ya, asetnya Saratoga itu hampir sebagian besar ya, 27 triliun, itu 25T itu berada di investasi pada saham ya. Jadi mayoritas asetnya adalah investasi, memang perusahaan investasi ya. 27T di mana 25T adalah investasi pada saham ya. Kalau sahamnya melejit semua, Daro ya, kemudian TBIG, kemudian MDKA, AGI ya, MPMX itu semua melejit ya, tentunya saham Saratoga wajar juga melejit ya. Dimana kalau kita lihat saldo labanya cukup menarik ini ya. Jadi ada perusahaan yang equity-nya itu sebagian besar adalah saldo laba ya, yang tidak dicadangkan ya, cukup besar sekali 18 triliun ya. Jadi perusahaan yang sangat sehat dan cukup kuat ya. Jadi punya laba ditahan 18 triliun ya. Coba bayangkan nantinya di sini asetnya senilai 27 triliun di mana pada sisi ekuitas itu modalnya disetor hanya 5T tetapi keuntungan saldo laba dari tahun-tahun sebelumnya itu 18 triliun. Ini cukup besar sekali ya. Ya, sehingga ini perusahaan yang cukup sehat dan untungnya lumayan besar ya. Sehingga wajar kalau sahamnya memang naik ya. Jadi kalau melihat seperti ini kita apa namanya? Rekomendasi buy ya. Artinya karena memang tentunya harga saham investasinya yaitu TBIG, Adaro ya, MPMX, kemudian AGI itu melejit semua ya saham-sahamnya yang ada di Bursa Efek Indonesia. Otomatis artinya investasinya menguntungkan dan grupnya Saratoga juga untung besar dari investasi ini ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi valuasi Saratoga ini memiliki nilai buku senilai 8.752 ya. Dan sekarang ditransaksikan dengan PBV 0,5, jadi masih murah ya. Padahal dengan untung yang lumayan besar ya, ROE sekitar ya ini naik turun karena sesuai dengan naikan dan turunnya harga saham ya. Ya ini tentunya ini cukup menarik saham Saratoga di mana hanya dihargai 0,5 PBV-nya ya. Artinya kalau sahamnya dihargai 1 kali PBV aja ke 8 ribuan ya, nantinya cukup keuntungan potensi gainnya cukup tinggi ya. Jadi kami rekomendasi buy Saratoga dengan target harga atau misalnya nilai wajarnya itu minimal senilai harga bukunya ya 8 ribuan. Jadi rekomendasi buy dengan targetnya sekitar 8 ribuan ya. Disclaimer, semua keputusan investasi tergantung dari investor ya. Kami membantu memilihkan saham-saham yang berkinerja baik ya. Ya, baik. Demikian Sobat Saham Syariah. Jadi saham pertama yang kita bahas adalah saham SRTG, Saratoga Investama, sahamnya Bung Sandiaga Uno ya. Demikian. Semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.